Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana. Kali ini di pembelajaran 5. Muatan pertama adalah muatan mata pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Pertama kita akan tahu dulu apa itu flora dan fauna ya. Flora, kalian bisa garis bawahi di buku kalian, adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Jadi, flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Artinya endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas dari suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Mungkin ada di wilayah lain, tapi itu karena memang sengaja dipelihara atau dimasukkan ke dalam kebun binatang. Tapi aslinya dari wilayah tertentu sehingga disebut endemik. Kemudian, berbagai jenis flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara sebagai berikut. Nah, contohnya di Indonesia ada anggrek hitam, bambu manggong, sedangkan kalau fauna rusa bawean, badak Sumatera. Di Malaysia juga floranya ada asam keranji, cempaka kuning, sedangkan faunanya baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya. Ini berbeda ya. Kalau di Indonesia kita ada harimau Sumatera, kalau di Malaysia ada harimau Malaya. Di Singapura juga walaupun daerahnya tidak terlalu besar, ada pohon soga. Untuk faunanya ada bulus, kehung, kepala timah, dan lembah. Di Filipina ada jeruk kalamansi. Terus kalau faunanya ada tarsius dan ada kuya batok. Thailand faunanya ada gajah, floranya ada pohon ratchaprek. Nah, ada Brunei, ada Laos, Myanmar, dan Vietnam. Juga ada Kamboja. Nah, hahaha. Tugas. Nah, tugas kalian adalah nanti mengisi tabel yang diberikan oleh Miss Riana tentang flora dan fauna. Ya. Jadi nanti Miss akan buatkan tabelnya, kalian nanti akan mengisi misalnya di negara ini floranya apa, faunanya apa. Mungkin masing-masing hanya 2 saja, ya. Oke, selanjutnya dalam muatan SBDP masih tentang patung, kita berbicara tentang pameran. Apa itu pameran? Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain atau supaya orang lain tahu. Nah, dengan adanya pameran kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Intinya sih pameran itu supaya orang lain tahu karya-karya yang ingin dipamerkan. Pameran bisa dilakukan di kelas, di sekolah, dan biasanya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Nih, berikut adalah manfaat adanya pameran. Nih. Pertama, menambah pengetahuan. 2, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Jadi gini, ketika kita datang ke pameran, biasanya nanti suka disediakan loh kertas untuk kita isi, atau saran kita apa, atau kritik apa. Tapi ingat, kritik yang kita berikan harus kritik yang beralasan. Sehingga jangan bisa kita bilang gini, aku nggak suka, jelek. Mungkin kita bisa bilang, karena jelek itu atau bagus itu relatif, kita bisa bilang, menurut kalian kurang bagusnya di bagian mana, sarannya apa. Jadi, ingat, ini nyambung ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau kalian memberikan kritik, itu kalian sebaiknya memberikan juga saran. Lalu kritiknya itu di bagian apa yang menurut kalian kurang baiknya. Nomor 3, akan timbul persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Tapi di sini persaingannya persaingan dalam hal baik ya. Misalnya kita ingin membuat hasil karya kita jadi semakin rapi, semakin enak dilihat, dan lain sebagainya. Sesuatu yang positif. 4, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan 5, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Supaya orang tua kalian tahu, nih kalian sudah membuat karya-karya sebagai berikut. Begitu. Nah, tapi, maaf, untuk membuat pameran ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan supaya pamerannya berjalan lancar. Pertama, kita harus menyiapkan ruangan. Ruangannya kan berarti perlu bersih, ditata rapi, tidak luas,
tidak terlalu luas tidak apa. Misalnya kita pakai kelas 6, ruangan kelas 6. Nanti kita tata tuh, mejanya di mana, penerima tamunya di mana. Jadi kita harus buat denah. Kalian pernah buat denah kan ya di kelas 5 nih. Jadi pas banget nih. Kalian buat denahnya, kursinya di sini, yang di sini mau dipamerkannya benda apa. Nah, supaya nanti kalau orang melihat, keluar masuknya orang nggak tabrakan, atau nggak misalnya satu tempat penuh dengan karya seni, tapi di tempat lain terlalu kosong. Kita harus menata dengan baik ruangannya. Lalu, setelah kita punya layout atau denah, kita menyusun nih hasil karya patungnya. Mana misalnya kita susun, apakah berdasarkan warna, berdasarkan besar atau kecilnya, dan lain-lain. Dan jangan lupa, hasil karya harus diberi keterangan nama pembuatnya, supaya tahu kalau itu buatan siapa. Masih tentang simpulan? Nah, kita akan baca ya. Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss berwarna putih, kuning, dan putih coklat. Bunga yang dikenal dengan sebutan bunga abadi ini memang tidak pernah layu saat dipetik. Bahkan, yang lebih menakjubkan umurnya hingga 100 tahun. Wow! Tumbuhan langka dan dilindungi ini sering dianggap sebagai perlambang cinta, ketulusan, pengorbanan, dan keabadian. Dalam buku Flora Pegunungan Jawa, C.G.G.J. van Steenis menyebutkan, Edelweiss dapat ditemukan mulai dari Gunung Gede hingga Gunung Tengger. Sebagai tumbuhan perintis, Edelweiss mampu bertahan hidup di atas tanah tandus sekalipun. Kemampuannya membentuk mikoriza dengan jamur tanah tertentu secara efektif dapat memperluas jangkauan akar-akarnya. Inilah yang membuat Edelweiss memiliki kemampuan tinggi dalam mencari zat hara. Wow, hebat banget ya. Oh, satu paragraf lagi. Edelweiss berdaun panjang, tipis, dan berbulu lebat. Bagian tengah bunga berwarna oranye dan kepala bunga yang menyerupai aster. Edelweiss cocok tumbuh pada kondisi panas terik di daerah terbuka di kawah dan puncak gunung. Sebaliknya, tumbuhan ini tidak akan mampu bersaing untuk tumbuh di hutan yang gelap dan lembab. Selain itu, Edelweiss sangat disukai serangga seperti kutu, kupu-kupu, lalat, dan lebah. Jadi, kita buat simpulannya yuk. Pertama kan diminta membuat informasi penting. Kalau menurut Miss Riana, nah, ini penting. Bunga yang dikenal dengan sebutan bunga abadi ini memang tidak mudah layu saat dipetik. Bahkan, umurnya hingga 100 tahun. Terus, Edelweiss dapat ditemukan mulai dari gunung, berarti di pegunungan ya. Bisa tumbuh di atas tanah tandus sekalipun. Nah, kemudian dia berdaun panjang, tipis, dan berbulu lebat. Edelweiss cocok tumbuh pada kondisi panas terik di daerah terbuka di kawah dan puncak gunung. Dan tidak akan mampu bersaing, ini penting, untuk tumbuh di hutan yang gelap dan lembab. Nah, jadi nanti si kalimat-kalimat penting ini, informasi-informasi penting ini bisa kalian satukan menjadi satu paragraf saja dan merupakan simpulannya. Mudah bukan? Kita lanjut, muatan PPKN. Masih tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah contoh beberapa penerapan sila Pancasila lagi. Contohnya, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan tumbuhan, kita bisa makan, kita bisa memiliki tumbuhan yang indah di rumah kita. Itu adalah salah satu perwujudan dari sila Pancasila yang pertama. Lalu kita merawat tumbuhan dengan baik. Disiram, diberi pupuk, daun-daun yang keringnya dibuang, lalu bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ini sila ketiga ya. Dan bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Ternyata dengan merawat tumbuhan, dengan mencintai tumbuhan, kita sudah melaksanakan sila-sila dari Pancasila. Nah, di sini ada contohnya nih. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa terhadap penciptaan tumbuhan. Tadi sudah kita bahas ya. Lalu, kalau sila kedua, merawat tanaman. Sila ketiga, bangga terhadap tumbuhan-tumbuhan dari Indonesia. Sila keempat, kita bermusyawarah, kita berdiskusi bagaimana tentang merawat tanaman yang baik atau bagaimana menghias sekolah dengan tanaman yang baik. Misalnya, sila kelima, apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita misalnya berlaku adil dalam membuat
Piket kelas, siapa yang kebagian menyiram tanaman hari ini? Atau kalau di rumah kalian bisa dengan orang tua. Berbagi tugas secara adil, siapa yang merawat tanaman. Jadi, dalam merawat tumbuhan, semua sila bisa kita penuhi. Nah, sekarang kita akan baca ya percakapan berikut. Jangan lupa hari ini giliranmu menyiram tanaman, Badu. Kamu saja, Siti, hari ini aku mau bermain bola. Jadwal merawat tanaman sudah kita diskusikan dan kamu sudah setuju, Du. Mengapa tanaman harus disiram terus, Siti? Oh, Badu udah mulai agak-agak malas kayaknya nih. Tanaman memerlukan air untuk bisa tumbuh, Du. Terutama pada musim kemarau seperti ini. Merawat tanaman adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan, Du. Baiklah, kalau begitu nanti aku kerjakan. Percakapannya menarik nih. Berarti Badu nih agak-agak nggak mau melaksanakan piket merawat tanaman ya. Nah, apakah kedua tokoh pada cerita di atas telah menerapkan sila Pancasila? Yang ini sudah, sedangkan Badu belum. Sila berapa yang dilanggar ketika kita tidak mematuhi jadwal merawat tanaman? Sila keberapa yang kita langgar? Sila kelima, betul. Karena kita tidak mematuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keberapa yang dilanggar ketika tidak mau merawat tanaman? Bisa banyak. Sila pertama berarti kita tidak mensyukuri Tuhan. Sila kedua, kerakyatan yang dipimpin. Salah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa akibatnya jika kita tidak menerapkan sila-sila tersebut? Tumbuhannya bisa mati dong. Jadi, itulah kenapa kita harus merawat dan peduli terhadap tumbuhan. Oke, sekian dari Miss Riana. Ingat, tetap sehat dan semangat.